Okay, good afternoon everyone. Welcome to YouTube channel BMKM Poltekba Kabinet Harapan. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Dua kata yang mempersatukan kita, hidup mahasiswa. So, today we will enter the second episode podcast BMKM Poltekba X UKM Komik. First of all, let me introduce myself. My name is Malina Putri Nainggolan as a moderator who will accompany with the theme The Importance of English in the Industrial Era 4.0 atau dengan tema pentingnya bahasa Inggris di era industri 4.0 ini. And of course, we are also accompanied by Ma'am Elizabeth as our resource person today. So, hello Ma'am Elizabeth. Hello. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. How are you today? I'm so amazing today. And how about you? I'm just so. Oh, just also. Okay. Yeah. I hope that you will be happy for Okay, today. thank you, ma'am. Oke, teman-teman, kita bisa langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Check this out. Pertama, ma'am, saya mau nanya nih, kenapa sih bahasa Inggris ini penting bagi kita saat ini nih? Dan kenapa bukan bahasa Indonesia yang kita utamakan? Apalagi kan kita tumbuh dan berkembang di negara Indonesia nih yang kita cintai ini. Menurut ma'am gimana? Oke, sebelum kita membahas pentingnya bahasa Inggris, saya mau ngasih framework dulu ya. Saat ini kita memasuki pada revolution industry 4.0. Yes. Ada beberapa skills yang dibutuhkan untuk kita siap menerima atau terlibat dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama kita harus punya communication. Yes. Kedua, problem solving. Okay. Ketiga, kita harus punya creative thinking. And then critical thinking. And the last one, emotional intelligence. Nah, dalam framework ini kita akan lebih mengerucut pada communication. Dan komunikasi kita sehari-hari karena bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia, maka kita sering menggunakan bahasa Indonesia. Yes, tapi tidak dipungkiri bahwa Revolution Industry 4.0 mengharuskan kita untuk update akan segala teknologi, iptek ya. Dimana salah satunya adalah kita harus menguasai berbahasa Inggris, baik untuk berkomunikasi maupun untuk mempelajari atau mengetahui literasi-literasi pada iptek itu sendiri. Nah, betul, kita harus mencintai bahasa kita sendiri, karena bahasa ibu kita, bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Tetapi supaya kita bisa menjadi insan yang update atau adaptable dengan perkembangan teknologi, maka kita juga harus menguasai bahasa Inggris. Salah satunya tadi dalam Revolution Industry 4.0, dari 5 poin yang harus kita miliki, salah satunya adalah communication. Dan communication di dunia ini ada satu bahasa internasional yang digunakan oleh seluruh negara, yaitu bahasa Inggris. Jadi meskipun di Indonesia bahasa Inggris dijadikan sebagai sebagai foreign language ya, karena masih dijadikan sebagai bahasa asing, bukan sebagai second language atau bahasa kedua, yaitu bahasa internasional yang harus dikuasai dan biasa digunakan ya. Tetapi mau nggak mau, karena kita mau berkembang, maka kita harus bisa juga menguasai bahasa Inggris supaya kita bisa adaptable dengan perkembangan teknologi. Oh iya, baik ma'am. Mungkin saya izin bertanya nih ma'am, dalam berkomunikasi bahasa Inggris, bagaimana sih ma'am biar kita sebagai anak muda ini bisa menguasai bahasa Inggris, apalagi nih biasa kan di komunikasinya ini agak susah nih ma'am. Kalau menurut ma'am gimana nih? Anak muda zaman now itu kan masuk ke generasi milenial ya, generasi Z ya, dimana mereka itu sangat cepat untuk beradaptasi dengan segala perkembangan. Nah, khususnya berbahasa Inggris ya. Anak gaul nggak bisa kalau nggak bisa berbahasa Inggris ya. Nah, dan untuk saat ini kita banyak diuntungkan karena banyak sekali media-media yang membuat kita bisa mengembangkan bahasa Inggris kita. Misalnya dengan kebiasaan atau habit yang menyenangkan. Karena kalau anak muda itu kan menyukai sesuatu yang fun. Ya nggak, mereka nggak suka sesuatu yang bored, yang serius, monoton. Mereka pasti nggak mau, dan itu sangat membuat bosan. Nah, kita punya ada beberapa solusi ya, khususnya untuk teenager atau untuk generasi milenial gitu. Mereka kan suka watching movie, listening the music, singing a song gitu ya. Dari sesuatu yang interesting itu membuat si generasi milenial nanti secara unconsciously
Unconsciously means secara nggak sadar dia juga menggunakan bahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris. Contoh deh, kita watching movie atau western movie gitu ya, kita secara tidak disadari, oh kita juga pasti akan vocabnya nambah, atau listening the music kita juga vocabnya nambah. Tapi tetap yang paling bagus adalah practice ya. Kita harus producing a sentence, kita harus komunikasi gitu kan. Misalnya kita suka dengerin western song, nggak sekedar dengerin, tapi kita juga nyanyiin gitu ya. Whatever about the quality of the voice ya, nggak peduli dengan kualitas suaranya. Tapi kalau kita udah practice buat nyanyiin kan, at least oh berarti kita belajar bahasa Inggris unconsciously. Belajar tapi secara tidak sadar. Itu lebih esensinya tuh lebih dapet daripada sekedar kita harus belajar pakai buku. Harus ada patterns-nya. Nah, itu adalah sesuatu yang mengarahkan anak-anak untuk nggak suka bahasa Inggris. Tapi kalau kita melakukan sesuatu dengan tidak sadar, itu akan menjadikan kita punya passion buat belajar. Jadi kan lebih menyenangkan gitu ya, memang belajarnya sambil. Kata kuncinya satu kok, attractive and fun. Oke, thank you ma'am. Mungkin next kita lanjut pada pertanyaan kedua. Sebenarnya kelebihan kita bisa berbahasa Inggris di zaman yang sekarang ini apa sih ma'am? Apalagi di industri era. Kelebihannya jelas banyak ya, apalagi di revolusi industri 4.0. Tadi di awal sudah saya kasih framework dulu, apa sih skill yang dibutuhkan pada revolution 4.0. Salah satunya adalah communication. Nah, kenapa kita perlu bahasa Inggris? Satu, kan di dalam perkembangan teknologi kita harus mengetahui ya, apa sih perkembangannya, bagaimana cara menggunakannya, instructionnya. Otomatis semua menggunakan bahasa Inggris karena itu bahasa dunia ya. Jadi kalau kita bisa bahasa Inggris, kita bisa lebih cepat atau fast respon untuk berkembang. Kedua, sebagai mahasiswa sendiri khususnya, kita kan kuliah tujuannya buat future bright ya, atau bright future, atau untuk masa depan yang lebih cerah gitu ya. Dan sekarang itu nggak ada lowongan kerja yang tidak membutuhkan bahasa Inggris. Semua membutuhkan bahasa Inggris. Everything industry needs English proficiency. Nah, permasalahannya English proficiency itu dibagi menjadi dua. Ada industri yang membutuhkannya hanya sekedar licensed. License artinya kemampuan bahasa Inggris yang hanya dibuktikan dengan sertifikat. Misalnya dengan TOEFL license atau TOEFL certificate atau TOEIC certificate atau IELTS certificate gitu ya. Tetapi ada juga industri yang mereka lebih ke communication, artinya saya nggak butuh sertifikat, tapi saya pengennya kamu bisa ngomong bahasa Inggris ya, bisa berkomunikasi. Especially for international industry, khususnya di Balikpapan itu kan banyak mining industry ya, atau perusahaan migas. Mereka kalau perusahaan migas yang internasional sudah tentu supervisornya adalah foreigner, orang asing. Jadi kalau kamu mau masuk ke perusahaan saya harus bisa bahasa Inggris. Tidak harus yang teknik, yang sosial pun juga harus bisa berbahasa Inggris, misalnya menjadi resepsionis, menjadi customer service, menjadi secretary, kan harus menggunakan bahasa Inggris gitu. Satu, jadi tadi buat komunikasi untuk yang perkembangan teknologi, yang kedua nanti untuk mempersiapkan tentang bright future ya untuk masa depan kalian. Dan yang ketiga, pentingnya kita berbahasa Inggris adalah supaya kita bisa nantinya suatu saat kita kan pasti ingin mungkin studi lanjut atau mungkin kita mau spreading your word in the another country ke negara lain. Nah, berarti kan otomatis harus bisa berbahasa Inggris. Dan yang paling penting adalah bisa berbahasa Inggris itu keren. Iya sih, benar ma'am. Menurut saya juga bisa bahasa Inggris itu keren karena kenapa? Kita bisa ya misalnya ketemu orang asing, misalnya kita lagi ke mall ketemu bule dan dia bertanya kepada kita dengan PD-nya bisa membalasnya, bisa menjawab pertanyaan dia, dan itu menurut saya suatu kelebihan yang keren sekali. Dan selain itu sekarang itu di kementerian itu banyak sekali program-program yang memberikan kebebasan khususnya ya, kita kan masuk dalam pendidikan vokasi. Nanti adik-adik boleh deh buka program ISMA. Program ISMA. Tahu nggak ISMA itu program apa? Belum tahu nih. International Indonesian Student Mobility Award. Artinya itu adalah pertukaran pelajar ke luar negeri. Itu programnya diadakan oleh Diksi ya. Nanti adiknya nanti teman-teman sekalian boleh buka ISMA, double I S M A. Nah, itu nanti boleh di situ lihat apa aja sih syarat-syaratnya supaya kita bisa ikut program pertukaran pelajar ke luar negeri. Karena itu diuntungkan sekali, kita khusus untuk pendidikan vokasi. Otomatis kita semua hanya bersaing dengan sesama pendidikan vokasi, tidak bersaing dengan perguruan tinggi, universitas gitu.
gitu. Jadi nanti sebenarnya belajar bahasa Inggris itu kuncinya kan satu ya, practiced. Iya, praktek. Iya, jadi kalau kita punya banyak ilmu tapi nggak praktis pasti useless. Percuma sih. Iya, makanya ikutin aja, siapa tahu bisa lolos nanti ke luar negeri. Udah deh di luar negeri gak usah belajar bahasa Inggris, di sana sebulan pulang udah lancar itu. Gitu. Pasti sih Mem, karena kan mereka Iya, berbicara karena bahasa environment-nya support, Iya. environment-nya mendukung. Iya. Oke Mem. Ini sama Mem, saya mau bertanya juga, bagaimana sih cara kita pede prakteknya? Biasa nih banyak nih teman-teman yang kayak saya sudah berusaha praktek pakai ya campur-campur bahasa Inggris Indonesia, tapi ada suatu saat teman yang kayak ih apaan sih alay banget gitu. Dari Mem nih gimana cara nanggepinnya? Oke. Pertama pasti harus seperti yang saya bilang tadi ya, harus disupport dengan environments yang mendukung gitu. Tetapi nggak dipungkiri karena di negara Indonesia bahasa Inggris masih dijadikan sebagai foreign language. Artinya tidak semua orang wajib bisa berbahasa Inggris sebagai bahasa kedua kan. Jadi mungkin ada beberapa negative vibes community yang menganggap ya apa sih lu alay, lebay banget, sok-sokan and so on. Tapi kita harus jadi pribadi yang punya positive vibes. Artinya saya mau berkembang, jadi ya saya harus belajar. Nah, jadi caranya gimana? Satu, kita harus ningkatin self confidence dulu atau PD. Caranya PD gimana ya buat ngomong bahasa Inggris? Nah, sebelum kita performs di public speaking atau di public area, kita bisa belajar dulu inside of the room. Artinya kita belajar dulu sendiri. Misalnya kita nyanyi-nyanyi di depan kaca, atau misalnya kita babbling ngomong sendiri di depan kaca. Coba deh dilihat, pasti kegantengan kita, kecantikan kita naik 200% gitu ya. Saya keren banget. Oke, ya artinya ternyata saya bisa juga ya gitu. Nah, artinya pertama kita harus punya self confidence itu ya harus dimulai dari diri kita sendiri, harus dari intern. Itu dulu, pertama harus pede. Yang kedua, kadang itu kan mahasiswa suka atau teenager pada umumnya ya, itu mereka lebih terpacu pada saya nggak punya vocab nih Mem, jadi saya nggak bisa ngomong, gimana dong gitu kan. Oke, kalau misalnya kita punya limitation dari vocabularies, ya udah jangan dijadikan itu sebagai masalah. Karena kenapa sih? Karena kamu nggak pernah pakai, jadi lupa. Mungkin bagi orang yang udah tahu 1000 vocabulary pun kalau nggak pernah pakai juga akan lupa ya. Karena nggak kita praktekkan. Karena nggak pernah praktis. Jadi caranya ya adalah kita praktiskan itu, gitu ya nanti. Kalau misalnya saya terbatas sama vocab, kalau saya dulu ya pengalaman saya waktu kuliah, karena saya backgroundnya saya mengambil English department. Jadi dosen saya cukup, menurut saya nggak killer sih tapi tegas. Jadi ya kalau misalnya ada vocab nggak ngerti disuruh pulang dulu, ngapalin dulu. Jadi saya setiap hari ngapalin vocab itu nggak usah banyak-banyak, satu aja. Saya taruh, kasih di note kecil, saya tempel di depan kaca atau di depan kasur. Kalau cewek kan suka ngaca ya, taruh di depan kaca aja, biar sembari inget-inget ya. Oke, itu jadi belajar vocab itu nggak harus langsung banyak seabrek ya. Kita belajar dari yang sehari satu itu cukup. Atau kita belajar yang unconscious tadi, misalnya kita listening the music gitu kan, apa ya, kan kita nggak cuma sekedar menikmatin aja ya, kita juga harus tahu artinya. Ya, artinya apa. Nanti kalau kita nggak tahu artinya kan kita bisa searching gitu ya. Atau misalnya watching movie nih, cuman sekarang yang trending kan nggak suka nonton western ya, lebih suka nonton Korea, drakor ya. Nah, ada juga solusinya, misalnya kalian nonton drakor tapi subtitlenya dalam bahasa Inggris. Jadi kamu berarti saya ngikutinnya aktornya ganteng tapi saya juga ngikutin si translate subtitlenya dalam bahasa Inggris, maka secara otomatis kemampuan vocab kamu berkembang. Nah, cara pertama udah kamu mix dulu aja, campur-campur dulu. Nanti lama-lama kalau udah ke tingkat yang lebih tinggi, pasti kan awal masih beginner ya, ntar tau intermediate atau advance karena kita terus praktis gitu. Jadi satu PD-nya dari diri sendiri, dua praktis. Gak ada kata lain selain praktis. Udah. Oke, Mem, thank you. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan ketiga. Next, pertanyaan ketiga, stigma dari mahasiswa ini kan pasti dan tidak bukan. Biasalah, Mem, bahasa Inggris susah banget atau nilaiku selalu jelek nih di mata kuliah bahasa Inggris. Nah, kira-kira mungkin tadi Mem sudah bahas, cuma ini untuk tips and trick belajar bahasa Inggris Mem yang lebih untuk ke mata kuliahnya mungkin Mem ini tips and tricknya. Mungkin kalau mahasiswa terstigma bahwa bahasa Inggris susah karena dia udah tahu nanti future-nya saya harus ngerjain soal TOEFL nih, saya harus ngerjain soal TOEIC nih. Terus
saya juga harus practice speaking skills nih. Gimana dong? Padahal kalau saya ngerjain TOEFL, TOEIC saya harus tahu grammar. Sedangkan ketika kita speaking kan kita nggak harus kita speaking grammatically correct bagus ya. Kita ngomong bahasa Inggris dengan grammar yang tepat itu bagus. Tapi kalau misalnya untuk belajar fluency di awal itu kita nggak usah terlalu terpacu pada grammar atau tenses karena kita akan takut buat ngomong gitu ya. Jadi kalau saran saya sebagai generasi milenial di universitas atau di politeknik gitu ya, karena kita future mindednya juga harus menghadapi yang tadi English proficiency license dan juga ada mungkin yang English fluency gitu ya. Ya kita belajar aja sembari integrated. Artinya gini, kalau misalnya mau belajar speaking kan banyak media ya. Misalnya sekarang kalian bisa berkomunikasi melalui Skype atau media sosial lain dengan orang asing. Dan sekarang tuh banyak foreigners sebagai volunteers buat belajar speaking. Banyak banget sekarang jadi volunteers di sana. Jadi pertama, kalau saran saya kita fokus ke English fluency dulu. Yuk kita lancar ngomong bahasa Inggris dulu. Kita berani dulu ngomong bahasa Inggris dengan tadi. Coba cari APD, terus banyak-banyak ngomong di environments. Kalau nggak punya teman, cari dong di media-media yang lain juga banyak. Kalau nggak punya teman lagi, ya udah ngomong sendiri aja. Ngomong sendiri di depan kaca. Artinya minimal saya udah praktis, jadi lidah saya udah terbiasa. Gitu. Kalau mengenai TOEFL dan TOEIC itu kan sebenarnya itu kan skor ya. Skor yang menandakan seberapa jauh kemampuan berbahasa Inggris kita yang digunakan untuk melamar pekerjaan atau mungkin untuk studi lanjut gitu kan. That's about the tricks. Itu cuma trik aja sebenarnya. Makanya nanti nggak usah khawatir karena kalau kalian ada mata kuliah bahasa Inggris kan beda-beda ya. Setiap jurusan tuh ada berapa semesternya beda-beda. Setiap dosen itu akan mengajarkan tentang tips and trik mengerjakan soal TOEFL dan TOEIC. Jadi kalau TOEFL dan TOEIC that's about the trick. Sebenarnya trik aja. Kalau kalian bisa menguasai tips dan trik yang udah diajarin sama dosennya gitu ya, baik itu baik listening, reading maupun structure gitu ya, itu sebenarnya kita kalau udah bisa menguasai strateginya, kita banyak latihan soal itu saya rasa bisa. Karena sebenarnya itu kan kendalanya di waktu ya. TOEFL dan TOEIC itu di waktu. Soalnya banyak, waktunya cepet. Jadi kadang-kadang kita udah panik duluan. Udah panik. Terus yang kedua kita udah frustrated dulu lah. Udahlah saya nggak bisa gitu. Soalnya banyak waktunya nggak cukup nih. Ya, jadi tinggal sekarang caranya gimana kita bedakan. Kalau kita pertama fokus English fluency, udah kita banyak praktis latihan terus ya dengan berbagai media. Belajarlah secara unconscious. Belajar yang nggak disadarin itu nyenengin ya. Tapi kalau belajar harus berat banget. Nah, itu kayaknya orang mahasiswa jadi males buat mencintai bahasa Inggris gitu. Lagi dilihat kamus yang setebal. Makanya nggak usah pakai kamus yang manual, kita pakai e-dictionary atau kamus elektronik gitu. Kalau pakai itu udah gak zaman ya, capek banget harus tahu alfabet gitu kan. Kamus yang sebesar setebal. Ya, buat dipajangkan di ruang tamu aja. Di meja belajar lebih tepatnya. Oke, mungkin next kita lanjut ke pertanyaan keempat nih, Mem. Apa sih pengaruh bahasa Inggris ini sangat berpengaruh untuk lulusan seperti kita, lulusan Poltek Bama? Ya, seperti yang tadi saya bilang ya, kita kan pasti kalau kerja itu dunia industri kan dibagi menjadi 3 ya. Ada yang lokal, ada yang nasional, ada yang internasional ya. Oke. Tinggal kita sekarang apa sih kebermanfaat bahasa Inggris? Ya pastinya sebagai mahasiswa zaman now itu pasti ekspektasinya tinggi ya. Gak ada mahasiswa yang nggak punya ekspektasi tinggi. Mereka pasti pinginnya nanti lulus gaji salary-nya tinggi, dapat apartemen, dapat mobil, dapat mobil inventaris dan sebagainya gitu kan. Nah, kita harus tahu dulu nih future goal di awal. Jadi sebelum saya mau nanti memutuskan saya mau kerja di mana, kita harus tahu future goal-nya. Kalau saya mau masuk ke perusahaan-perusahaan nasional ya seperti BUMN atau perusahaan-perusahaan nasional yang lain, pastinya kan kalau kita masuk tidak ada sistem rekrutmen yang menggunakan bahasa Inggris ya. Mungkin ada nanti di akhir dengan user. Nah, mereka itu meminta English proficiency kita melalui sertifikat TOEFL atau TOEIC. Nah, jadi pentingnya apa? Ya pentingnya adalah ketika kita belajar bahasa Inggris kita mempersiapkan untuk sertifikat TOEFL dan TOEIC sebagai bukti English proficiency yang kita miliki gitu. Nah, tetapi kalau misalnya kita mau ke perusahaan-perusahaan yang internasional nih, perusahaan internasional kan pasti mereka nggak minta English proficiency dalam bentuk sertifikat. Karena bagi mereka kamu bisa grammar, bisa nulis, bisa ngerjain soal, tapi kamu nggak bisa ngomong di industri saya, kamu nggak bisa berkomunikasi di industri saya,
useless. Jadi kalau di perusahaan internasional mereka lebih ke communication test. Jadi kalau perusahaan-perusahaan internasional mereka melakukan English proficiency kita, mereka ngecek kemampuan berbahasa Inggris kita dengan speaking test atau communication test. Mereka dicoba untuk berkomunikasi, untuk mendeskripsikan sesuatu mungkin gitu kan. Setelah itu mereka lanjutkan dengan project discussion. Project discussion itu artinya kamu diberikan masalah, issues gitu, kamu disuruh menyelesaikan dan berbahasa Inggris. Bagi kamu berdiskusi dengan temanmu dengan menggunakan bahasa Inggris. Makanya tadi saya bilang yang dibutuhkan ada 5 skill tadi. Ada communication, ada problem solving, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah, lalu critical thinking, bagaimana kita bisa berpikir kritis. Berpikir kritis berbeda ya dengan sering memberikan kritikan atau membaca kritikan ya. Kemudian creative thinking, bagaimana kita berpikir kreatif, dan yang terakhir adalah emotional intelligence. Bagaimana kita bisa memanage emosional kita ketika kita berkomunikasi. Makanya kalau di pengalaman saya kemarin waktu masih di waktu meng-hire kampus hiring di Poltekba selama 5 tahun itu, kebanyakan itu gugur di project group discussion. Kenapa? Mereka bisa komunikasinya baik menggunakan bahasa Inggris. Oh, tapi dia nggak bisa memanage emosionalnya. Saya maunya menang terus pokoknya kalau ngomong. Nah, kan berarti it means that dia nggak bisa bekerja dalam tim. Karena kan kalau industri kan nggak butuh Superman atau Supergirl ya. Mereka butuhnya super team. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris supaya kita bisa bekerja di tim gitu. Jadi basically harus integrated ya. Nggak sekedar bahasa Inggris aja, tapi juga harus dari 5 skill tadi kita punya. Kita harus memiliki 5 skill tadi. Ya. Seperti itu. Yes. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan kelima nih. Gini Mem, kan di setiap semester ganjil mahasiswa-mahasiswa Poltekba ini sering melakukan tes TOEFL dan TOEIC. Nah, mengapa sih di setiap selesai sesi tersebut itu tidak adanya evaluasi nih untuk mahasiswa-mahasiswi Poltekba ke depannya? Misal jika angkatan kami nih mengalami penurunan, mungkin solusi dari pihak UPT Bahasa bisa menambahkan mata kuliah bahasa Inggris di setiap semesternya, atau bagaimana tanggapan dari Mem sendiri? Oke. Kalau TOEFL dan TOEIC itu kan berarti that's about the score ya. Yes. Itu kan berhubungan dengan skor ya. Dan skor itu hanya seperti yang saya bilang tadi. Kita bisa mendapatkan skor tinggi ketika kita mengetahui tips dan triknya. Kita udah banyak latihan sehingga kita tahu polanya. Oh, ritmenya gini ya kalau soalnya gitu. Nah, mengenai evaluasi tadi nanti bisa buat gambaran ke tim dosen bahasa Inggris ya, bahwa memang kenyataannya ketika kita lakukan placement test gitu ya, kebanyakan di beginner dan intermediate gitu ya. Yang advance ada tapi tidak banyak gitu. Artinya kan butuh effort yang besar bagi yang si beginner tadi. Tidak hanya sekedar mendapatkan perkuliahan aja, tapi effort buat sih juga harus belajar nih. Belajarnya gimana? Dalam bentuk latihan soal. Ya, kita sering baca-baca latihan soal, nanti dengan tips trik yang diberikan dosennya, kita coba masukkan, kita coba latihan terus. Nah, nanti lama-lama pasti akan kemampuannya juga akan meningkat. Saya jadi TOEFL trainer selama 8 tahun selama ini. Jadi saya udah tahu kalau semakin saya banyak latihan, itu nilai TOEFL-nya semakin meningkat. Tapi kalau misalnya saya jarang latihan juga pasti akan menurun. Itu sekelas dosen ya, apalagi mahasiswa gitu. Jadi kata kuncinya adalah kita berlatih soal. Karena that's about the score. Skor dengan bagaimana kita menyelesaikan soal dengan waktu yang terbatas. Iya, benar. Jadi kata kuncinya di tips dan trik, udah selesai. Gak jaminan kita yang bahasa Inggrisnya bagus banget terus TOEFL TOEIC-nya tinggi. Karena bisa jadi dia nggak menguasai tips dan trik, akhirnya nggak selesai. Bisa jadi, apalagi di TOEIC. Ya sebenarnya. TOEIC itu 100 soal listening ya. Iya. Kita udah pusing duluan, aduh 100 soal listening. Belum habis itu readingnya di 100. Meskipun include ya, 40 soalnya ada soal structure ya. Itu pasti kalau reading udah detik-detik terakhir gitu ya, mukanya tuh udah kunang-kunang tuh pikirannya. Sudah ngasal ya. Oke, udah mungkin counting the bottom ya. Udahlah itu kancing ya. Ya itu. Sekarang kita harus punya dua point of view ya. Kalau ke TOEFL dan TOEIC berarti kita harus menguasai tips dan trik sehingga kita bisa menyelesaikan soal dengan tepat waktu. Intinya nggak itu. Kalau untuk yang English fluency kita lebih ke banyak latihan ngomong gitu. Dua-duanya praktis, cuma satunya praktis latihan soal, yang satunya praktis ngomong gitu. Praktis berkomunikasi. Oh, begitu. Oke, Mem. Mungkin next kita lanjut ke pertanyaan ke-6.
Gini bagaimana sih cara kita sebagai mahasiswa ini mempersiapkan diri dengan skills bahasa Inggris kita yang bisa dibilang belum cukup advance gitu dalam era industri 4.0 ini. Oke, bagaimana cara kita mempersiapkan diri ya? Iya. Sebenarnya ini sebagai summary ya, Iya. summary dari semuanya karena sudah saya highlight tadi beberapa poin gitu ya. Karena memang ini menjadi masukan sih sebagai kita semua bahwa sebenarnya kita punya poin besar bahwa kita punya banyak industri migas di Balikpapan sendiri. Mereka punya regulasi bahwa setidaknya tuh mereka harus merekrut putra daerah. Yes. Ya, dia nggak boleh kalau harus 100% merekrut dari luar, nggak boleh. Karena dari aturan dari pemerintah dia harus ada merekrut putra daerah. Contoh, ada beberapa perusahaan asing yang ketika ada rekrutmen atau kampus hiring yang waktu itu saya handle, perusahaan internasional dia ada site-nya di Balikpapan, dia industrinya di Balikpapan. Tapi untuk melakukan rekrutmen nggak mustahil dia pinginnya kandidat yang terbaik ya. Makanya dia dari ujung dulu, dari UI ke ITB ke UGM, habis itu ke ITS, habis itu ke Poltekba. Pasti kadang-kadang kita mikir, wah kita minder dong, gila aja dengan lulusan UI. Gimana dong kita dibandingin sama lulusan kampus terbesar, kampus-kampus besar di Jawa gitu ya. Sebenarnya secara SDM itu sama, cuma bedanya mereka lebih tough buat berlatih, sedangkan di kita itu lebih santai gitu ya. Udahlah santai. Jiwa ambis kita ini sepertinya kurang. Motivasinya masih kurang gitu ya. Motivasi dari anaknya sendiri buat tough, buat bertarung untuk bisa itu susah gitu. Nah jadinya tips triknya gimana? Satu, kita harus ketahui dulu learning goal belajar bahasa Inggris apa. Kalau kita udah tahu, pasti saya tuh pengen kerja di perusahaan asing misalnya, atau saya ingin kerja di perusahaan multinasional. Kita udah tahu tuh syaratnya harus ada bahasa Inggris. Iya benar. Maka mau gak mau saya harus mempersiapkan dari sekarang gitu kan. Jangan menunda. Karena kalau misalnya ya pengalaman saya dulu, kamu IPK-nya 3,88, 3,99 gitu ya. Tapi kamu daftar ke perusahaan BUMN misalnya, tapi skor TOEFL-nya masih kurang dari 500. Ya tetap secara administratif gugur. Saya IPK-nya 3,99, terus saya daftar ke perusahaan internasional misalnya. Ketika communication test saya nggak bisa ngomong, ya pasti gugur. Artinya kita nggak bisa melakukan next step rekrutmen gitu loh. Nah jadi kalau kita udah punya future minded, oh ternyata saya harus bisa. Oke, berarti mau starting from now, saya harus mulai belajar gitu ya. Kedua, itu tadi sih kata kuncinya tetap dipraktis. Nah, coba deh hubungkan segala sesuatunya dengan kamu praktis menggunakan bahasa Inggris. Misalnya kamu bangun tidur gitu ya, begitu bangun saya coba ngomong pakai bahasa Inggris dulu. Misalnya saya mau mandi apa ya mandi gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu nanti, oh ya kita bisa buka e-dictionary. Makanya saya kalau ngajar saya pastikan satu anak itu HP-nya ada aplikasi dictionary. Jadi supaya anytime bisa buka gitu ya. Bisa search. Dan satu lagi, kalau misalnya kamu pengen banyak ya sekarang aplikasi TOEFL, TOEIC gitu ya. Banyak, Iya, kalian tinggal aja install, latihan, otomatis ada kunci jawabannya, ada ulasan bagaimana cara menjelaskannya. Ya, that's about the passion. Tergantung passion kita. Kalau kita udah punya passion buat belajar bahasa Inggris, ya udah deh, apapun itu pasti akan dijalani. Gitu ya. Terkhusus kalau bagi kalian yang saya pingin nanti study abroad nih, saya mau melanjutin kuliah di luar negeri nih, kan harus bisa berbahasa Inggris ya. Jadi pasti mereka akan punya motivasi lebih buat bisa belajar bahasa Inggris. Jadi gimana motivasinya? Satu, creating your passion. Ya udah, bikin dong passion dulu. Iya, bikin passion. Tahu learning goal-nya apa? Oh, sekiranya itu penting buat kamu, ya you have to make your sacrifice to learn it. Kamu harus punya pengorbanan buat belajar itu. Pengorbanannya dalam bentuk apa? Ya latihan atau sesuatu yang fun, seperti yang saya bilang, nonton movie. Anak saya itu masih umur 6 tahun gitu ya. Enggak ada 6 tahun, bahasa Inggrisnya sudah lancar. Karena apa? Dia suka nonton movie yang berbahasa Inggris, lagu-lagunya semua berbahasa Inggris karena dibiasakan berbahasa Inggris. Jadi dia udah lancar ngomong bahasa Inggrisnya. Saya nggak pernah kasih materi dia. Saya kasih media. Sekarang kan udah revolusi industri 4.0, semua teknologi. Udah saya kasih aplikasi aja, udah dia belajar sendiri. Gitu. Itu karena apa? Karena dia belajarnya unconsciously. Aku belajar tapi aku nggak sadar kalau aku tuh belajar. Akhirnya dia bisa sendiri. Sama seperti kalian, nanti bisa dia watching movie, listening the song, atau misalnya watching the western create content of YouTube.
YouTube channel yang berbahasa Iya, Inggris, iya, ada, Mem. atau watching the news, pagi-pagi buka tuh news pakai bahasa Inggris gitu. Berita pagi. Jadi mulai aja dari sesuatu yang fun gitu ya. Apalagi anak zaman now tuh ngomong sama pacarnya aja berbahasa Inggris ya. Iya. At least I love you gitu ya. Jadi And good night and good morning. ya oke. Jadi intinya itulah, kita harus punya passion, creating passion dulu, baru setelah itu praktis. Udah, kata kuncinya itu nggak ada lain. Oh, seperti itu ya, Mem. Ya saya tutup, kata kuncinya 2, creating your passion, taking your learning goal, tentukan dulu apa tujuanmu, dan juga practice, latihan. Udah, itu aja. Oke, Mem. Berarti kita harus percaya diri, terus kita harus rajin berlatih praktik bahasa Inggris, entah itu di depan cermin atau di sosial media, atau mungkin bisa bersama teman yang benar-benar bisa diajak belajar juga berbahasa Inggris. Itu penting banget sih. Iya, penting. Dan coba kalian latihan producing sentence ya. Banyak mahasiswa milenial itu, aku pengen bikin story nih, tapi berbahasa Inggris. Tapi aku Google Translate dulu, habis itu aku translate. Benar, Mem. Biar kelihatan keren, tapi kita cuman Google Translate, artinya kita mungkin kalau orang yang udah expert seperti dosen-dosen yang itu, dia tahu ini cuma Google Translate ini gitu. Jadi kalau kita, berarti kan intinya dia mau upload story itu dengan bahasa Inggris supaya terlihat keren. Nah, apalagi kalau kita bisa keren dengan kita membuat sendiri gitu. Oh, gitu, Mem ya. Ya. Jadi memang bahasa Inggris ini sangat penting sih memang untuk kita, entah itu kita saat muda atau sekarang, apalagi untuk mempersiapkan diri untuk mahasiswa kedepannya, untuk lulusan, apalagi untuk lulusan kita seperti ini. Khususnya juga kan sekarang semua dosen rata-rata menggunakan literasi, menggunakan bahasa Inggris, buku-bukunya tidak dipungkiri sih, literasinya benar banyak banget. yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau, nggak cuman kita ketemu bahasa Inggris di mata kuliah bahasa Inggris, tapi juga di mata kuliah lain yang ada buku-buku literasinya bahasa menggunakan Inggris. Ya, seperti itu. Oke, Mem, mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih kepada Mem Elizabeth yang telah You're welcome. Menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Mungkin bisa saya tutup pada hari ini. Baik teman-teman, tidak terasa sudah sampai dalam penghujung acara kita hari ini. Kiranya podcast episode 2 kali ini bisa diterapkan dalam kehidupan teman-teman semua dan teman-teman yang lainnya. Pastinya makin jago nih bahasa Inggrisnya setelah mendengar tips and trick dari Mem Elizabeth hari ini. Mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Mem, karena telah memberikan ilmu yang cukup banyak. Nggak cukup banyak sih, tapi sangat banyak. Dan pastinya bermanfaat untuk kita semua. Saya mungkin ada sedikit pantun yang untuk menutup acara ini. Penjahit benang membawa peti, Ibu Wahyuni menjahit kebaya. Saya Malina Putri pamit untuk undur diri. Great. Terima kasih atas perhatiannya. You're welcome. Goodbye. Thanks for watching. Thank you, Ma'am.